sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Khatib kembali berwasiat buat kita semua. Mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perkokoh iman kita agar Islam kita jaya. Kita perkuat iman kita agar implementasi sebagai seorang muslim itu dapat terlihat di permukaan. Tentunya mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita tunaikan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kiranya kita semua digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Sa'ad bin Hisham bin Amir datang berkunjung kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk minta wasiat, bertanya kepada beliau tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan beliau, wa qultu ya Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, anbi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong beritahu kepada aku seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, alasta taqra'ul Qur'an? Apakah engkau membaca Al-Qur'an? Qultu, maka Sa'ad bin Hisham bin Amir menjawab, qultu bala. Tentu iya, wahai mukminin, saya baca Al-Quran. Maka qalat, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, fa inna khuluqa Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi singkat saja, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, dia tidak perlu menjelaskan seperti apa akhlak Nabi. Cukup dia mengatakan, kalau mau tahu akhlak Rasulullah itu, akhlak Nabi itu, baca Al-Quran, karena akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Qala, maka Sa'ad bin Hisham mengatakan, fahamtu an akuma wa la as'ala ahadan an syai'in hatta amut. Saya paham, lalu saya berdiri, dan saya tidak pernah bertanya lagi tentang akhlak Nabi sampai saya mati. Nah, beliau paham akhlak Nabi itu seperti apa. Kalau mau tahu tentang akhlak Nabi, maka cukup baca Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan maksud dari akhlak Nabi itu adalah Al-Quran adalah, perhatikanlah, apabila ada sesuatu yang dipuji oleh Al-Quran, maka dipastikan Rasulullah juga memiliki akhlak seperti itu. Lalu sebaliknya, apabila ada perilaku yang dicela oleh Al-Quran, maka dipastikan Rasulullah juga menghindari itu. Jadi tidak ada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran kecuali Rasulullah adalah pengamalnya. Maka akhlak Rasulullah itu adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran semuanya. Antara lain, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini adalah akhlak di dalam Al-Quran, sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman. Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, jujurlah. Maka Rasulullah dipastikan jujur. Sehingga
Kejujuran Nabi SAW itu bahkan sudah menjadi karakter pada dirinya sejak beliau kecil. Dalam sejarah tidak pernah ditemukan ada orang yang bisa memberitakan bahwa Nabi itu tidak jujur. Bahkan lawan sekalipun, bahkan musuh sekalipun, ketika ditanya kepada Abu Lahab terkait Muhammad waktu itu, maka jawaban dari Abu Lahab sendiri adalah dia tidak pernah melihat, mendengar Nabi itu berbohong. Dan itu keluar dari ungkapan orang kafir Quraisy yang melawan secara terang-terangan ajaran Nabi. Dan tidak heran ketika Michael Hart membuat sebuah buku 100 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Seorang Katolik, dia bukan Muslim. Michael Hart bukan Muslim. Seorang Katolik yang dengan jujur kemudian menempatkan Rasulullah SAW di urutan pertama. Alasannya banyak, dan satu diantaranya karena Rasulullah SAW berhasil merubah perilaku yang tidak baik di Arab jahiliyah ketika itu menjadi manusia yang berperilaku baik. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca sejarah, apa yang dilakukan Rasulullah di saat dia diangkat sebagai nabi, maka yang pertama yang ia lakukan adalah penguatan akidah. Menegaskan bahwa la ilaha illallah, tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itu aja dulu. Maka tidak heran di saat Islam awal, orang yang masuk Islam itu masih ada yang mabuk-mabukan. Kenapa mereka sudah muslim tapi masih mabuk-mabukan? Karena belum ada larangan, belum ada fikih ketika itu. Yang ada yang penting mereka mengakui Allah Tuhan Rabb yang satu. Udah ada tuh. Itu aja dulu. Ketika sudah kuat akidahnya, nanti baru masuk hukum-hukum syariat yang sekaligus menata akhlak dari masyarakat muslim ketika itu. Dan inti dari ajaran Rasulullah adalah perbaikan akhlak melalui ajaran akidah yang benar. Itu yang pertama. Contoh di dalam Al-Quran, di saat Rasulullah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, maka Rasulullah adalah orang yang shadiq, orang yang benar ucapannya, benar niatnya, dan benar perbuatannya. Antara niat, ucapan dan perbuatan selaras, dia adalah baginda Rasulullah SAW yang tentunya mudah-mudahan menjadi tauladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk menunaikan amanah, menyampaikan kepada yang berhak mendapatkannya, ila ahliha, kepada ahlinya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dipastikan Rasulullah itu adalah seorang yang amanah. Di saat dia berjanji, dia akan menepati janjinya, sekalipun dia tahu orang teman dia berjanji itu sudah jelas memungkirinya. Dalam banyak perjanjian bersama orang kafir Quraisy yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah memungkirinya. Semua perjanjian itu kemudian dipungkiri oleh orang-orang kafir terlebih dahulu. Sekalipun mereka sengsara karenanya, Rasulullah dan para sahabat sengsara demi menepati janji mereka tepati, dan akhirnya yang tidak menepatinya adalah musuh-musuh mereka juga. Dan Rasulullah itu seorang amanah. Tidak ada
risalah Allah yang tidak ia sampaikan. Sekalipun risalah itu, informasi yang dari Allah itu justru menyudutkannya sendiri. Rasulullah amanah. Rasulullah disuruh menyampaikan ayat-ayat itu kepada umatnya. Sekalipun ayat itu justru menyudutkan dirinya sendiri. Antara lain surah Abasa. Allah Subhanahu wa taala menyindir Rasulullah dalam surah Abasa, Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam lalu memalingkan mukanya. Siapa dia yang disebut oleh Rasulullah, oleh Allah itu? Itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Tetapi karena dia amanah, sekalipun menyindir dirinya, tetap ia sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Rasulullah itu adalah seorang yang amanah, sehingga pemerintahan yang dia bangun itu semuanya sukses. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekalipun ayat ini ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tetapi yang diperintahkan Nabi Musa yang menjalankan termasuk Rasulullah SAW. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kalian berdua Musa dan Harun, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas, durhaka. Faqula lahu qawlan layyina, maka silakan kalian berdua berkata kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lunak lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan nanti dia bisa mengingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah, akhlak di sini adalah akhlak arif, berlunak lembut kepada siapa saja. Allah memerintahkan kepada Fir'aun saja. Fir'aun itu adalah makhluk yang pernah Allah ciptakan, dan yang paling durhaka kepada Allah itu adalah Fir'aun. Kepada musuhnya saja, kepada orang paling kurang ajar saja, kepada Allah itu disuruh Nabi untuk berlunak lembut. Ucapannya itu jangan kasar. Tentu apalagi kepada orang yang tidak sekelas Fir'aun. Saya yakin kita memahami bahwa istri-istri kita itu tidak sekelas Fir'aun. Tetapi terkadang ucapan kita lebih kasar daripada menghadapi Fir'aun. Anak murid kita juga, walaupun mereka kurang ajar mungkin, tetapi mereka itu bukanlah sekelas Fir'aun. Kepada Fir'aun saja kita disuruh berlunak lembut dalam berbicara, apalagi kepada anak murid, kepada tetangga, kepada orang tua, kepada anak kita sendiri. Dan Rasulullah tidak pernah didengar ucapannya yang mensumpah serapahi orang. Beliau tidak pernah kasar, ucapannya tidak pernah kasar. Kenapa? Karena tiada lain yang ia harapkan orang yang ada di hadapannya kalau salah, maka sekiranya mereka mendapatkan petunjuk. Beliau berhijrah ke Taif, kemudian dia dilempar sampai berdarah tumitnya. Lalu datang malaikat, dua malaikat. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita angkat saja bukit itu dan kita timpakan kepada mereka? Tapi apa kata Nabi? Innahum qaumul la ya'lamun. Jangan, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang belum mengetahui apa-apa. Tak usah. Mudah-mudahan suatu saat mereka mendapat hidayah. Dan alhamdulillah akhirnya Taif itu menjadi wilayah kekuasaan Nabi. Ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Maka Nabi itu orang yang paling sabar, orang yang paling sabar. Kalau kita ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah merasakan apa yang ditimpakan kepada Rasulullah, mungkin kita tidak akan kuat. Tetapi Rasulullah adalah manusia yang paling sabar. Maka di atas kesabaran itulah ia menegakkan Islam. Alhamdulillah ia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita juga, kalau kita ingin sukses dalam kehidupan ini, sukses dalam berkarir, sesungguhnya rintangan yang ada di hadapan kita itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang akan membalas kebaikan orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terakhir Allah Subhanahu wa taala katakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah kalian tidak tahu bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kalian lakukan? Allah itu Maha melihat. Jadi akhlak di sini, kalau kita tahu Allah itu, yakin Allah tahu Maha melihat, maka kita mesti malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat akhlak berikut tidak berdasarkan ayat ini al-haya. Allah mengajarkan kepada kita untuk malu. Supaya malu kita itu produktif, bisa menjaga diri kita dari maksiat, maka malu kepada Allah harus lebih diutamakan daripada malu kepada manusia. Dengan dasar alam ya'lam bi annallaha yara tadi, bukankah kalian mengetahui bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kita lakukan? Kalau kita malunya kepada Allah lebih tinggi daripada malu kepada manusia, maka tidak ada waktu dan tempat bagi kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dimanapun kita berada, Allah pasti melihat kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah sekelumit contoh ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar akhlak Rasulullah. Dan sesungguhnya Rasulullah adalah pengamal utama, pengamal pertama ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Lalu kalau kita ingin sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain kecuali kita juga meniru Rasulullah dengan berakhlak sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.